Pada zaman dahulu kala di Tiongkok kuno, hiduplah sebuah dinasti besar bernama dinasti Zhou. Selama berabad-abad, mereka memerintah dengan bijaksana dan kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan kaisar mulai melemah. Para penguasa lokal, yang disebut adipati, mulai merasa lebih kuat dan lebih berani. Mereka membangun pasukan sendiri, membuat hukum sendiri, dan perlahan-lahan, kerajaan yang tadinya bersatu mulai terpecah belah. Inilah awal dari sebuah era yang akan tercatat dalam sejarah selamanya, zaman musim semi dan musim gugur, atau Chankyu. Zaman ini bukanlah tentang perang besar antara dua kerajaan, melainkan ribuan pertempuran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Para adipati saling berebut tanah, sumber daya, dan yang terpenting, kehormatan. Setiap negara, entah itu Qi yang kuat, Jin yang perkasa, atau Chu yang ambisius di selatan, semuanya ingin menjadi yang terhebat, sang hegemon. Mereka membentuk aliansi yang rumit, hari ini berteman, besok menjadi musuh. Pernikahan politik, pengkhianatan di tengah malam, dan siasat perang yang cerdik menjadi santapan sehari-hari. Di tengah kekacauan ini, lahirlah para pemikir dan filsuf terhebat dalam sejarah Tiongkok. Mereka melihat dunia di sekitar mereka penuh dengan perang dan penderitaan, dan mereka mulai bertanya, bagaimana cara kita mengembalikan kedamaian? Bagaimana seharusnya seorang pemimpin memerintah? Dan apa arti sebenarnya dari kehidupan yang baik? Salah satu yang paling terkenal adalah Konfusius. Ia melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain, mencoba menasihati para penguasa untuk memerintah dengan kebajikan, keadilan, dan rasa hormat kepada leluhur. Ajarannya tentang moralitas, keluarga, dan pemerintahan yang baik kemudian menjadi fondasi bagi budaya Tiongkok selama ribuan tahun. Tidak hanya Konfusius, ada juga Laozi, yang mengajarkan tentang Tao, jalan alam semesta yang mengalir seperti air. Ia percaya bahwa kekuatan sejati tidak datang dari paksaan, tetapi dari kelembutan dan mengikuti arus kehidupan. Ada pula Sun Tzu, seorang jenderal jenius yang menulis seni berperang. Karyanya bukan hanya tentang cara memenangkan pertempuran di medan perang, tetapi juga tentang strategi, psikologi, dan pentingnya mengenal diri sendiri serta musuhmu. Buku ini masih dipelajari oleh para pemimpin militer dan bisnis di seluruh dunia hingga hari ini. Kisah-kisah kepahlawanan dan tragedi menghiasi zaman ini. Ada Adipati Huan dari Qi, yang dengan bantuan penasihatnya yang brilian, Guanzhong, berhasil menyatukan negara-negara bagian utara untuk melawan ancaman dari luar. Ada pula kisah tragis Raja Fu Cai dari Wu dan Raja Gu Jian dari Wei. Setelah dikalahkan secara telak, Gu Jian berpura-pura tunduk dan melayani musuhnya selama bertahun-tahun. Ia bahkan rela tidur di atas tumpukan kayu bakar dan mencicipi empedu pahit setiap hari untuk mengingatkan dirinya akan rasa malu kekalahan. Setelah 20 tahun, ia berhasil membangun kembali kerajaannya dan membalaskan dendamnya dalam sebuah kemenangan yang legendaris. Zaman Chankyu adalah masa yang penuh pertentangan. Di satu sisi, ada pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Namun di sisi lain, ini adalah zaman keemasan bagi pemikiran dan kebudayaan. Ide-ide yang lahir dari kekacauan ini membentuk jiwa bangsa Tiongkok. Konsep tentang kesetiaan, kehormatan, strategi, dan pentingnya pendidikan, semuanya berakar kuat dari periode ini. Setelah hampir 300 tahun, pertempuran kecil antar adipati berubah menjadi perang total antar negara-negara besar yang tersisa. Zaman musim semi dan musim gugur pun berakhir, digantikan oleh era yang lebih brutal, zaman negara-negara berperang. Namun, warisan Chankyu tidak pernah hilang. Kisah-kisah para pahlawan, penjahat, filsuf, dan ahli strateginya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka menjadi cermin bagi masa depan, sebuah pengingat abadi bahwa di tengah kekacauan sekalipun, kebijaksanaan dan semangat manusia dapat bersinar paling terang, meninggalkan jejak yang tak akan pernah terhapus oleh waktu. Zaman ini mengajarkan kita bahwa dari puing-puing kehancuran, dapat tumbuh benih-benih peradaban yang agung.